Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Atisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah Kak Sam nongol. Gimana nih kabar kalian, sehat? Alhamdulillah ya cuy. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Yang masih menunggu jadwal booking dokter, panggilan dokter, semoga Allah percepat ya. Biar kalian cepat diobati, cepat sehat lagi. Teman Kaisam yang mungkin hari ini melakukan jadwal operasi, semoga operasinya lancar, nggak ada kekurangan satu kendala apapun, amin. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Orang tua kita yang sakit, Allah angkat sakitnya, amin. Yang lagi sedih jangan sedih aja ya. Hari ini kita ngegosip yuk, wes ngegosip apa kayak Tisam, ngegosip Ria Ricis sama Tengku Rian bercerai ya Kaisam. Enggak itu. Jadi Kaisam mau membahas tentang cerita teman kayak Tisam nih yang semalam itu cerita kalau misalkan temannya itu ini cuy, hilang duitnya 1.500 Hongkong dolar sama cincinnya. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang mengambil? Karena mbaknya itu nggak sadar cincinnya hilang, baru diingatkan sama temannya, cincin kamu kemana? Lah dia baru sadar cuy, dia lupa cuy. Nah yang dia ingat terakhir kali itu ada mbak-mbak ya sesama kita nih, tiba-tiba melakukan tindakan yang aneh. Anehnya gimana kayak Tisam? Apakah mungkin mbaknya kena gendam? Apa sih cuy gendam itu? Kayak Tisam nggak ngerti ya, karena alhamdulillah kayak Tisam itu belum mengalami dan jangan sampai mengalami ya. Apakah kayak Tisam itu mempercayai adanya sihir? Percaya, dari zaman Nabi ya, dari zaman dulu kala juga sihir itu memang ada ya kan. Cuma kayak Tisam alhamdulillah ya, karena logika kayak Tisam itu masih sehat ya, jadi alhamdulillah jauh dari itu. Ya tapi mungkin buat kalian yang tersugesti atau banyak lamun atau apa, kena, mungkin nggak sih, ada nggak sih di Hongkong? Kayak Tisam, jangan jauh-jauh, itu mah gendam ya kayak Tisam ya, katanya sih cuy, karena bau parfumnya, bener nggak? Nah si pekerja migran ini cuma mau woro-woro nih, karena temannya sudah kejadian seperti ini, takut karena menjelang puasaan, menjelang lebaran, jadi banyak gendam nih yang dilakukan teman-teman kita. Jangan sampai nih menguras semua harta kita di sini katanya cuy. Ngeri ya. Sadis ya. Aduh pusing deh Kaisam. Ayo kita bahas ceritanya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Apakah mungkin kalian mengalami hal yang sama? Tolong ceritakan biar teman-teman kita ini lebih berhati-hati. Oke, percaya tidaknya Kaisam kembalikan kepada kalian. Kaisam hanya menceritakan satu kisah di mana mungkin kisah ini pun sama dialami oleh kalian dan mungkin besok kalian mengalami. Enggak bercanda. Oke Kaisam, jadi ceritanya kita ini ya libur berdua nih, niat beli koper nih kayak Tisam. Teman saya membutuhkan koper. Nah teman saya ini tipikal orang yang ya kemana-mana pun saya pergi ikut gitu kan. Akhirnya waktu itu kita pergi ke Samsuipo beli tuh koper Kaisam, kita milih. Nah teman saya ini kayak Tisam, dia ini pakai cincin di sini. Nah itu pun saya tahu dia pakai cincin itu kayak Tisam. Dia juga ya orangnya itu ya sederhana gitu, cuma dia itu memang nggak pernah lepas ini cincin kayak Tisam. Nah singkat cerita, setelah membeli koper itu ya dia makan, liburan, jalan-jalan dan lainnya, dan mereka itu berpisah. Nah saat berpisah si teman saya ini memasukkan uangnya di dalam koper, ngomongnya ya udahlah dimasukin aja semuanya bres di koper, jadi saya pulang itu cuma geret koper aja ke rumah ya kan, termasuknya duitnya juga masuk ke koper karena nggak mau ruwet Kaisam. Nah singkat cerita kami ini berpisah Kaisam, mau pulang ke rumah masing-masing ya kan. Nah setelah pulang ke rumah masing-masing, ya udah kita ini teleponan biasa Kaisam ya, kita juga kan ngegosip Kaisam ya. Nah tibanya nih di 2 hari setelah kami libur, kita ini telepon video call Kaisam ya. Terus saya itu mengingatkan, bentar dulu deh, kok kamu tumben sih nggak pakai cincinmu ya kan. Si temannya itu enggak gitu cuy, biasanya kan mungkin ketep ya kan, warna emasnya itu ketep. Nah akhirnya diingatkan tuh sama temannya, loh iya ya kemana ya, lah dia baru sadar cuy. Nah setelah baru sadar itu, apa mungkin jatuh ya, kemana ya jatuh, tapi lupa gitu aja Kaisam, nggak tahu dia itu kemana cincinnya. Terus akhirnya pas dia mau ke pasar ya kan,
Dia tuh inget, dia masih punya uang 1.500, dia mau bawa tuh duit, ya kan 500 untuk belanja. Nah saat dia itu buka koper, ternyata duit pun hilang. Loh kok bisa ya? Kemana ya? Wah itu kayaknya temannya Kaisam yang ngambil. Enggak, temennya itu udah sempat, demi Allah enggak, bukan dia. Nah akhirnya si temannya itu telepon lagi. Oh iya, saya baru inget. Kenapa? Ingat kenapa? Ada yang ngerampok kamu ya? Ada yang ngambil ya duitmu? Ada yang nipu? Enggak. Jadi cuy, ceritanya setelah pisah tadi tuh ya, nah saat dia ini mau naik tangga pulang ke rumahnya, tiba-tiba ada teman sesama Indonesia pun negur dia. Mbak, iya cek kenapa? Mbak, kopernya bagus sekali mbak, boleh nggak sih saya foto itu koper? Iya kan? Nah cuma ingat sebatas itu aja cuy. Cuma si mbaknya itu ya boleh lah, mungkin dalam hati mbaknya ini ngapain sih koper aja di foto, ya kan bisa search di Google ya kan, tapi nggak ada curiga, nggak ada apa sih mbaknya. Oh iya boleh sok silakan foto aja, yang ngapain juga gitu foto sama kopernya ya kan. Akhirnya cuy, setelah selfie si mbaknya itu pikirannya itu agak-agak samar kayak gitu. Jadi ingat kalau misalkan mbak yang selfie itu membuka kopernya, cuma hanya sebatas dia itu ngecek kopernya gitu, tapi dia itu nggak tahu apa yang dilakukan mbaknya. Jadi kayak remang-remang gitu cuy. Jadi inget gimana gitu. Nah itu sadarnya saat orang lain mengingatkan. Apakah mungkin mbak yang selfie sama kopernya itu yang ngambil, ya kan? Akhirnya Kaisam, karena saya itu penasaran ya, akhirnya ya biasalah tuh tanya-tanya sama Mbak Dukun. Kamu ini gimana? Kamu ini gimana sih? Susah deh, ya kan? Akhirnya tanya-tanya sama Mbak Dukun. Akhirnya ngomonglah kalau misalkan teman saya ini kayak dia kena gendam parfum katanya. Gendam parfum, gimana caranya? Jadi parfum itu cuy, yang menyengat nih ya, yang membuat teman saya ini nggak sadar sehingga dilucuti si cincinnya sama uangnya yang ada di koper. Jadi temennya itu nggak ingat apapun cuy, udah hanya sebatas ada orang yang minta selfie itu koper, udah, tapi mukanya pun samar-samar. Nah itu kena gendam parfum katanya cuy. Kaisam itu sampai debat ya sama mbaknya. Kaisam ini belum masuk logika cuy. Mungkin nggak sih, ada nggak sih di sini? Bener, serius deh. Bener nggak sih cuy? Ya kan soalnya Kaisam juga pakai parfum. Kalian juga pakai parfum. Bahkan orang-orang di sekitar sini kadang 5 meter aja udah kecium parfumnya. Ya kan jadi ngeri kalau misalkan parfum aja bisa membuat kesadaran kita hilang gitu ya kan. Nah akhirnya mbaknya temennya itu hilang cuy ininya. Kaisam itu percaya nggak percaya, Kaisam di sini juga Kaisam rumah kosong tuh ada hantunya. Ya hantu mah di mana-mana juga ada hantu ya kan. Ayo kita bahas fenomena temennya yang kena gendam ini. Bener nggak sih di Hongkong itu ada nggak sih cuy? Kaisam masih belum masuk logika karena mungkin Kaisam belum mengalami ya cuy ya, nauzubillah min dzalik kalaupun ada ya. Nah gimana caranya untuk menghindari kena gendam tersebut? Ya tentunya kita harus selalu ingat Allah ya. Kalian itu dalam sehari itu berapa kali sih mengucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah memberikan nafas saya masih panjang ya kan. Coba sekarang latih diri kita cuy, setiap bangun tidur alhamdulillah ya Allah saya ternyata masih hidup ya kan. Saya mah berdoanya udah jangan hidup lagi, pusing Kaisam banyak hutang ya, jangan ya. Jangan banyak ngelamun tentunya ya, terus berpikir positif, makan yang kenyang, jangan sampai lapar ya. Kalau lapar itu pasti pikirannya mangmung. Itu aja sih cuy untuk menanggulangi. Intinya kita tuh selalu ingat Allah aja setiap hari ya. Ya apapun agama kalian gitu ya, selalu mengajarkan diri kita untuk berdoa. Setuju nggak? Nah ini pesannya, wis nggak apa-apa nih untuk mungkin saja ya ada yang keturunan badukun atau memang sengaja mempelajari ilmu seperti ini untuk mengelabuhi uang kita, harta kita ya kan. Lebih baik gini aja deh, karena mbaknya itu takut menjelang puasaan dan lebaran ya, yang menghalalkan segala cara ya cuy ya. Jadi udah gini aja, kalian ya yang pakai emas banyak ya, jangan dipakai dulu wis ya. Jadi kosongan aja libur itu, oke? Pakai kolor, pakai kaos, udah pura-pura jadi orang miskin tuh nggak ada ruginya cuy. Yang penting saat kalian makan di KFC dilayani, saat kalian bisa bayar, kalian udah kenyang gitu. Bisa nggak sih cuy libur seperti itu aja, nggak usah ala-ala artis korengan gitu, bisa nggak?
Coba belajar hidup biasa aja gitu di sini ya kan. Orang Hongkongnya aja kalau jalan itu pakai swallow gitu kan. Oh, kita itu pakai sandal sampai tinggi 7 meter gitu kan. 7 meter ngada-ngada kayak itu. Ya maksudnya tuh seperti itu ya. Jadi udah biasa aja low profile kita hidup apa adanya aja ya. Gelang nggak usah dipakein segini ya kan. Udah gitu ini imitasi semua, takutnya diincar sama maling, tiba-tiba kita dilukai ya kan. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai gitu kan. Lepaskan dulu emas-emas ya menjelang lebaran ini, udah supaya saudara-saudara kita yang ada di rumah juga tidak mengirainya kita punya duit aja ya. Kasih sebutuhnya aja untuk puasaan, untuk lebaran pun ya. Jadi kita mengajarkan keluarga itu tuh untuk sederhana ya kan. Jangan kita memanjakan setahun sekali. Inilah mindset yang salah. Oh, nggak ada salahnya Kaisam orang setahun sekali kok. Jadi lebih ke ibadahnya aja ya. Terus jangan bawa banyak uang ya. Kalau libur secukupnya aja. Ya, ingat tuh, banyak yang hilang-hilang akhir-akhir ini. Karena apa? Karena sekarang itu dari Thailand juga datang ke sini, ya kan? Warga-warga asing juga datang ke sini. Nah, itulah kejahatan itu sekarang tuh meningkat 33% itu di polisi Hong Kong itu ya. Jadi lebih waspada diri dengan biasa aja. Menurut kalian bener nggak sih ada parfum gendam di sini? Aduh pusing deh kayak hati-hati ya cuy ya. Ini belajar nih dari mbaknya. Hati-hati. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.